wal khamsatu ilan Nasa'i wa sahahahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Nasa'i, disahihkan Imam Tirmidzi. Jadi anjuran kalau ada orang meninggal itu dikafani dengan kain putih. 2 atau 3 hari yang lalu Indonesia itu memperingati Hari Batik Nasional, bahkan Hari Batik Dunia. Jadi batik ini sudah mendunia. Nah, bagaimana kalau orang yang meninggal itu dikafani dengan baju atau kain batik? Pung 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 pung, Hari Batik Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dicembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul Janaiz, kitab yang menjelaskan tentang jenazah. Bab ini banyak hadisnya. Kenapa? Karena sing ngaji kudune dilungkas jadi jenazah. Tuwek-tuwek soalnya.
Hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, ja'abnuhu, datanglah anaknya kemana, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka anak dari Abdullah bin Ubay ini mengatakan, a'tini qamisoka, wahai Rasulullah, berikanlah kepadamu gamismu, jubahmu, ukaffinhu fihi, akan aku pakai untuk mengkafani ayahku yang telah meninggal. Fa'atahu iyahu, maka Rasulullah memberikan jubahnya kepadanya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini ada anak dari Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay telah meninggal, lalu anaknya ini datang kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan, wahai Rasulullah, berikanlah jubahmu, gamismu kepadaku. Untuk apa? Untuk aku pergunakan sebagai kain kafan ayahku. Lalu Rasulullah memberikan jubahnya. Ini difahami oleh sebagian ulama, bagaimana, kenapa anak Abdullah bin Ubay ini kok minta jubah. Ini namanya tabarukan, Pak, ngalap berkah. Jadi sesuatu yang dipakai Rasulullah tentunya lebih mulia daripada dipakai oleh Pak Yusuf. Ya, jadi ini lebih mulia. Ini tabarukan. Contoh begini, Nabi Yusuf, loh ini Nabi Yusuf. Kalau tadi Yusuf toh, Nabi Yusuf ketika ayahnya buta, Nabi Ayub itu ya, ya Ayub atau Yakub, Nabi Yakub. Ini Nabi Ayub itu yang sakit itu. Nabi Yakub matanya buta. Lalu Nabi Yusuf ini memberikan pakaiannya kepada saudaranya supaya diberikan kepada ayahnya. Loh gitu itu loh, ya. Diusapkan ke mata itu bisa melihat. Oleh karena itu, nanti umpamanya ada yang sakit katarak, gak usah nanggone rumah sakit, cukup nang abawasik jaluk baju sing kotor, diusap-usap nang ngene wae, ya gak mempan, ya. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Ini wasilah atau ngalap berkah. Nah, selama ngapunten wasilah atau tabarukan itu harus punya itikat bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Ya. Nah, jubah itu bagaimana? Lewat gitu saja. Sama dengan kita kalau batuk minum fix 44 itu wasilah begitu saja. Ya, tanpa fix 44 bisa sembuh, bisa, tapi enggak umum. Ya, jadi wasilahnya fix 44. Nah, ini sebagian ulama ini memaknai bahwa jubah Rasulullah itu merupakan hal yang punya kemanfaatan tersendiri, tentunya dengan izin Allah. Ada hadis lagi begini,
salah seorang sahabat Nabi, siapa lupa saya itu ya, itu mimpin perang Pak, ya. Jadi mimpin perang sampai di perjalanan, sampai di tengah-tengah gelanggang, dompetnya itu jatuh. Ya, dompetnya jatuh atau tempat uangnya itu jatuh. Ya, nah itu dicari kemana-mana. Jadi temannya sampai nih loh, kok gak ngadepi musuh, kok delei sesuatu yang hilang. Apa yang dikatakan? Ketahuilah bahwa di dompet saya itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking pentingnya. Bahkan Sayyidina Anas itu termasuk Ibnu Umar itu punya atau menyimpan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tahallul, itu hadis sahih riwayat Bukhari, itu dipotong oleh Rasulullah, dikasihkan kepada sahabat di kanan, sahabat di kiri, itu disimpan. Nah, besok umpamane nek ana Aban Nuh arepe potong rambut, sampean ikuti, Pak. Ya, nyimpen rambutnya Aban Nuh nanti, ya. Nah, itu sebagian ulama ada yang menfatwakan tabarukan atau untuk ngalap berkah. Jadi kadang-kadang kita ngalap berkah ke kiai dan seterusnya. Artinya apa? Sesuatu yang pernah dipakai, sesuatu yang pernah dipegang oleh orang yang dekat dengan Allah, tentunya memberikan kemanfaatan tersendiri. Ya, jadi ini kalau kita tabarukan kepada orang alim. Nah, gamis ini si anak Abdullah bin Ubay ini berharap semoga bapaknya ini memakai gamis Rasulullah, berharap supaya Allah memberikan keringanan umpamanya kalau disiksa, ya. Jadi memberikan keringanan, bisa-bisa tidak disiksa. Ini harapannya, tapi tidak bisa memastikan. Sing penting gawe gamis Rasulullah pasti tidak disiksa. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Ini hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, albasu min thiyabikumul bayadha, pakailah pakaianmu yang putih. Kenapa? Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian yang putih itu sebaik-baik pakaianmu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang meninggal di antaramu itu dengan warna putih atau kain putih. Rawal khamsatu ila Nasa'i wa sahahahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Nasa'i, disahihkan Imam Tirmidzi. Jadi anjuran kalau ada orang meninggal itu dikafani dengan kain putih. 2 atau 3 hari yang lalu Indonesia itu memperingati Hari Batik Nasional, bahkan Hari Batik Dunia. Jadi batik ini sudah mendunia. Nah, bagaimana kalau orang yang meninggal itu dikafani dengan baju atau kain batik? Pung Hari Batik Nasional, ya. Pak Edi kemarin pakai batik ya, hari Selasa itu ya. Jadi pakai batik semuanya. Saya pakai batik kemana ini gitu, ya. Begini,
orang yang meninggal dikafani pakai warna putih itu anjuran, itu sunnah. Berarti nek memakai warna putih itu mendapatkan pahala. Tapi tidak dilarang kalau orang meninggal itu dikafani tidak dengan warna putih. Putih ya, PT putih mati pitu, ya. Itu orang Bali itu kan, ya. Jadi pakaian batik atau kain batik itu boleh untuk mengkafani orang yang meninggal dunia. Cuma itu tidak mendapat kesunahan. Bahkan ada ulama yang menghukumi itu makruh, tapi tidak sampai haram, tapi tetap boleh. Ya, karena apa? Mungkin juragan batik, Pak. Atau ngapunten, wah bapakku iki mati ya, wafat ya, aku juragan batik supaya nanti di hadapan malaikat tampil beda, ya, supaya tampil beda dikafani pakai batik. Jadi malaikat iki tekondi iki mayit iki paling teko Pekalongan iki, ya, batik kawis tadana hati ini. Ya, jadi boleh selama itu sesuai dengan kaidah yang ada di Islam dalam mengkafani. Nah, ini saya ingatkan lagi. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, khudhu, ambillah atau pakailah zinatakum, perhiasanmu, inda kulli masjid, setiap kamu ke masjid. Artinya pakailah perhiasanmu setiap kamu sholat. Ini ada ulama yang mengatakan, ngapunten ibu-ibu, nek duwe perhiasan dipakai sholat, gelangi digawe kabeh. Ya, bukan begitu. Nah, zina atau perhiasan, kalau kita lihat di tafsir, ya, di tafsir pertama itu adalah baju berwarna putih. Aku kok biru dia, kayak putih, lali gimana? Ya, jadi pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Cuma dalam kurung di situ lebih utama disunahkan ketika sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Oleh karena itu ngapunten sekali lagi ngapunten. Upayakan kalau sholat Jumat pakai pakaian putih, Pak. Upayakan. Ustadz, dan kemarin kemis saya itu bawa baju warna kuning nih. Nah, apa ini? Ganti. Pas Jumat pakaian putih. Nah, nanti Sabtunya dipakai lagi nggak apa-apa yang kuning tadi itu. Atau nggak pakai Jumatan, khusus Jumatan upayakan pakaian putih. Ada kesunahan. Sampean ngapunten, Pak, pakaian hijau mamanya atau pakaian selain putih Jumatan itu tidak dapat kesunahan, tidak dapat tambahan. Tapi pakaian putih dapat tambahan. Contoh begini, contoh umpamanya di KUA mana, Nukir KUA mana? Mana? Gayungan, ya. Abah Nuk ini kan ketua pimpinan KUA Gayungan. Terus begini, staf-stafnya ini, staf, ya, barang siapa yang pulang lalu menegur saya atau nyopo saya, langsung kasih 1.000. Jadi stafé Abah Nuk ini pulang, Abah Nuk pulang, nggih 1.000. Satu lagi, Abah Nuk pulang duluan ya, nggih 1.000.
Ya, itu apa? Bonus. Itu apa? Sunnah tadi itu. Ada orang staf langsung pulang keluyur. Boleh nggak? Boleh, masih gak nyopo boleh, tapi gak oleh 1.000. Gitu loh. Podo mulene hanya ngomong Abanuk saya pulang duluan ya. Loh, menunggu oleh 1.000. Sama saja dengan sholat Jumat. Sholat Jumat pakaian selain putih boleh, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi sholat Jumat pakaian putih itu dapat keuntungan pahala tersendiri. Podo-podo pakaiannya itulah ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya dilakukan, podo-podo melakukannya beda apa pahalanya. Ya khusus Jumatan upayakan pakaian putih. Yang kedua, zina itu ya ini kok gak kegawa ini siwak. Ya, jadi sholat itu pakai siwak. Ya, sampai-sampai Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya umatku setiap mau sholat saya suruh siwakan. Jadi itu perhiasan, Pak. Menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, jadi siwak ini termasuk perhiasan. Di hadis di kitab Lubabul Hadis ya, yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada hadis begini, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bila siwakin. 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tuh, kadek nutok gue Pak ya. 2 rakaat itu jauh lebih bagus daripada apa? 70 rakaat. Ini ki bae ana takmir musala menenu kok ana siwak. Ya, ditukono kabeh siwak ya. Bisa siwak sing basa, Pak. Aja sing kawing sing nggone ngarepe Masjid Nabawi didol diketoki sak mene itu kotak-kotak temenan itu. Sing ana plastike itu lho. Ya, nek ngampel 10.000-an wae. Lah diketok jadi loro itu. Ya, siwakan. Lalu termasuk zina atau perhiasan itu celak. Ya, jadi celak itu juga perhiasan. Makanya kalau mau sholat, utamanya sholat Jumat itu juga celaan. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyatil hidayah makhulan bi huqlil hidayah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir sudah bercelak. Sebagian ulama mengatakan wong lanang celaan itu sunnah. Jadi wong lanang celaan itu sunnah. Nek gak paham celaan juga bingung, Mbak. Dulu kalau kita celaan itu ono genteng dikepek pecah, Pak, gesek gitu diginikan sit begitu. Nah, saiki ono apa? Sudinge ngene iki langsung enak ini. Ya, jadi celak. Lalu termasuk wewangian. Jadi kalau apa sholat Jumat upayakan kita pakai wangi-wangian. Nah, umpamanya musola ini nyiapkan wangi-wangian, monggo. Kaya nenggone masjid An-Nur itu, ya di depan itu dikasih botol gitu, ya. Jadi kita beli apa minyak wangi yang agak banyak lah. Saya belikan di sana tuh 500 setahun nggak habis, Pak. 500.000 itu. 1 gram 1.000. Ya, 1 gram 1.000. Jadi belinya yang banyak itu. Nah, ini termasuk wangian. Terus termasuk juga imamah. Apa itu? Surban. Itu juga zina, perhiasan. Ya, raq'atani bi imamatin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi imamatin. 2 rakaat dengan surban itu lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa surban. Jadi sholat pakai surban itu juga bermanfaat. Jadi kita mengafani jenazah dengan warna putih, upayakan
mengatakan sholat Jumat. Nah, saya katakan sholat Jumat karena di situ ada kesunahan. Sholat Jumat, sholat Id itu pakai warna putih, ya, itu. Ada pertanyaan mungkin? Ini gak warna putih ini apa itu? Terus ada lagi ngapunten, sing wis kadung ya gak apa-apa sing wis kadung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bajunya lengannya sampai begini, Pak. Jadi Rasulullah tuh pakaiannya lengannya panjang. Ya, ini lengan pendek kabeh iki. Ya. Enak isi soal lengan pendek itu ya. Jadi lengan panjang Rasulullah. Jadi ngapunten sekali lagi ngapunten. Berupaya nanti kalau sholat itu pakai pakaian panjang. Nah nanti nih pas nanggone pos ya lengan pendek. Nah contohnya semacam ini. Saya itu kadang rapat nang diwae yo pakai ini kayak gini Pak. Supaya beda. Kadang-kadang itu nek pas rapat kok ginian itu tak wingkis gini nih. Diwingkis gini. Ya, antara sholat sama tidak sholat itu pakaiannya beda. Apalagi umpamanya dicenteli imamah tadi itu. Nah ini sudah beda antara sholat dan tidak sholat. Termasuk ngapunten. Upayakan anak-anak kita. Sekali lagi anak-anak kita kalau ke musola. Ya, sekali lagi anak-anak kita kalau ke musola upayakan pakai pakaian sholat. Ya, pakaian takwa itu Pak ya, celonoan ya monggo. Ojo sampai celonoan itu kaosan Pak. Terus gak pakai kopiah. Ya, tapi mau ke masjid ke musola aja untung. Kenapa? Karena image-nya begini. Nang masjid, nang musola, sholat, ambek bal-balan podo wae. Karena celonoan, kaosan, nggak pakai kopiah, bal-balan yo pakaiane iku, nang musola yo pakaiane iku. Nah ini dibedakan dulu, ngapunten dulu. Ya, kalau di desa-desa mungkin bapak-bapak juga. Nek wis asar kita mau ngaji sarungan, pakaian takwa, kopian sampai tidur. Ya sudah, tidak ganti-ganti lagi kecuali kalau yang pagi itu main-main dan seterusnya. Nah ini kita berupaya antara sholat sama tidak sholat itu agak beda. Tiba ya kesing kenek gini, oh ini. Ya ini untuk apa? Terapi sajalah ya. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit berbenah ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Niati dari sebab sebelum sholat karena sekarang ini kalau ada orang yang ya, jadi bagaimana siwak kalau diganti gosok gigi? Memang ada sebagian ulama siwak itu bisa diganti dengan sikat atau gosok gigi itu. Termasuk ngapunten Gusmus itu mengatakan begitu. Cuma ini ngapunten banyak hadis yang menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau mandi itu siwakan, mau wudu siwakan, mau baca Quran siwakan. Sampai Rasul mengatakan, aku iki sering disuruh oleh malaikat Jibril untuk siwakan. Saya sampai takut gigi saya meroto. Sampai begitu. Bisa dilihat di kitab Taqihul Qaul. Ya, saking nemene jikongkon siwakan itu. Bahkan Ibnu Mas'ud itu mengatakan, saya itu ke rumahnya Rasulullah, pasti Rasulullah sedang siwakan. Pasti. Ya, karena mau baca Quran siwakan, mau wudu siwakan. Nah, sesekali boleh dipakai sikat gigi karena ini hadisnya setiap mau sholat. Nah, ini mau sholat tuh gak sikat gigi juga nggak pantas ya. Tapi artinya siwakan itu memang bisa dipakai untuk mengganti
apa atau sikat gigi itu bisa untuk mengganti siwakan. Karena apa? Karena siwak itu untuk membersihkan gigi, Pak. Setelah makan ya, terus apa itu kan banyak sisa-sisa itu ya, itu dibersihkan ya. Nah tapi yang terbaik tetap sikatan juga ya, siwakan juga. Siwak itu 2 atau 3 hari sekali dicuci, Pak. Ojo gaji cuci belas gitu ya. Jadi tetap mengganti itu boleh, tapi tidak bisa semuanya diganti dengan demikian ya. Jadi monggo umpamanya kepengen mengganti semacam itu, kalau itu membersihkan gigi di kamar mandi. Kalau di Masjidil Haram itu polisi banyak yang pakai siwak itu kok, malah siwak itu cewakoti dawa-dawa ya. Jadi kita berupaya. Terus diantaranya orang yang cepat hafal ya, itu juga siwakan, Pak. Siwak itu termasuk mempercepat hafalan. Itu kalau nggak salah di kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Zanuji ya, nanti bisa dilihat di sana. Termasuk salah satu untuk apa ya, cepat hafal itu pakai siwak ya. Ada lagi mungkin iya kali siwak barang ini kanggo siwak, kanggo minyak wangi tadi itu ganti soalnya, kanggo sorban pas ada warna gak putih kinang no pas gak pas sih ya 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 Iya. Tapi kemudian mungkin kalau kiranya sudah cukup banyak, kalau dipakai semua mau malah berarti jadi ada yang dipakai sementara beliau itu ya. Pertanyaan gini itu 3 kali ini, Pak ya, kepada saya. Jadi ada apa pengumpulan dana untuk maulid terus lebih, Ustadz bagaimana kalau dikasihkan ke TPG 1 juta waktu malam, terus ada lagi kemana gitu ya, itu ya ada pertanyaan gitu. Begini, selama orang itu tidak menyatakan ini hanya untuk maulutan umpamanya, nah itu terserah kita nanti. Yang penting jadi apa kebaikan. Jadi selama tidak ada kata-kata ya, jadi ini khusus untuk maulutan. Atau kedua itu disampaikan, Bapak Ibu ini lebih bagaimana kalau kita tasawufkan ke sini. Contoh begini, contoh memang harus jelaskan, Pak ya. Saat agresi mana itu yang sekarang perang di Gaza itu, Pak, Israel ya, awal-awal itu PBNU itu menganjurkan, menginstruksikan kepada masjid-masjid yang ada di lingkungan NU. Untuk apa? Untuk memberikan sodako waktu Jumatan 2 kali Jumat. Ya, jadi Majelis NU itu dianjurkan, diinstruksikan untuk dikumpulkan di Lazisnu ya, supaya nanti dibawa ke Gaza sana ya. Nah itu wajib disampaikan oleh masjid, bapak-bapak para jamaah, nanti kaleng yang keliling ini ya Jumat ini nanti akan dibawa ke Palestina, harus begitu. Umpamane ono wong gak usah nang Palestina, berarti nyemplungno nggone apa kota sing situ. Begitu, jadi harus ada kata-kata gitu. Seandainya tidak ada ngomong ini khusus kanggo apa maulutan umpamanya, ada ya saya mengatakan Pak ini nggak maulutan ya, nah itu wajib. Tapi kalau umpamanya tidak ada kata-kata gitu, maka kita bisa mengolah semacam ini loh, kotak itu Pak ya. Jadi kotak yang masjid keliling umpamanya ya, itu kalau tidak ada kata-kata tergantung takmir.
Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya, karena sudah niatannya nyempurnya begitu. Ya, tapi selama ada kata-kata itu nggak boleh. Ya, ini lebih akeh ta. Tuku bakso, tuku apa gitu. Ya, nah ditasawufkan kepada yang lain. Ya, Bapak, ini saya ingin menjelaskan sedikit, Bapak ingat ya. Beberapa waktu yang lalu ada video viral masalah sapi yang ditembak itu Pak ya, yang di Pegewian. Iya betul, di Pegewian itu ya. Kenapa kok tahu? Saya diceritani oleh orang pemain di situ, namanya Mas Wawan, itu Pak Kadeta kenal itu ya. Nah, orang Royal Mansion sana itu kalau beleh itu jam 12 malam Pak. Sapi itu pertama video itu dipotong, tidak utuh. Jadi sapi itu memang ditembak. Itu setengah tahun yang lalu itu sudah pernah tanya kepada saya dan saya jawab ya, itu ditembak Ustadz begini tail ya, terus disembelih enggak, nah gitu kan, disembelih. Saya katakan kalau hanya untuk melumpuhkan atau meminsankan ya, itu boleh. Setelah itu disembelih, harus ada tanda-tanda hayat mustaqil, tanda-tanda kehidupannya. Nek wong semaput itu kan pasti ono tanda-tandanya, pasti ambekan. Ya, nek wis gak ketok ambekane blas, wis gak iso gerak, batis mati. Nah, selama ada hayat mustaqil, tanda-tanda kehidupan, maka langsung disembelih bisa. Terus diantara untuk meminsankan, melumpuhkan itu bisa disuntik dengan bius. Ternyata tidak dilakukan dengan suntik. Kenapa? Itu dampaknya ke daging, Pak. Katanya dagingnya nanti nggak begitu enak kalau di bius itu. Ya, saya katakan itu boleh. Tapi menurut saya pribadi itu kurang baik. Kenapa? Karena itu masih ada unsur penyiksaan kepada hewan. Nah, ternyata tidak semua sapi yang ditembak, Pak. Tidak semua sapi. Sapi yang dari luar negeri itu yang ditembak. Sapi lokal tidak. Kenapa? Sapi yang dari luar negeri itu ndodo ininya loh. Apa ini ya? Keluhan tanah apa itu? Nih sapi yang lokal itu langsung dijegal. Bisa. Ya licin kan gampang. Nah, sapi yang dari luar negeri itu ngambilnya di sana itu ada alatnya juga. Ya, itu kalau udah ditembak dulu, gono sing wani jegal, Pak. Ya makanya dimasukkan situ, dilumpuhkan, baru disembelih. Hanya sapi dari luar negeri. Itu menurut beliaunya terjadi di Pegewian, tapi milik LPH swasta, bukan milik pemerintah. Ya, jadi itu apa yang dikatakan semacam itu. Jadi tidak apa-apa. Termasuk MUI sudah menfatwakan sudah lama juga bahwa itu memang termasuk ngapunten nyembelih dengan mesin. Nek nyembelih ayam telu ngono sik gampang wae. Nyembelih ayam 2000 ngono kan wangel. Dengan mesin. Ini juga diperbolehkan selama pas nyembelih itu baca bismillah. Termasuk begini loh, Pak. Nembak burung ya, ditembak burungnya mati, itu ini apa itu? Nah, dalam fikih pas nembak itu baca bismillah dulu. Boleh. Termasuk tombak. Nah, ini juga kadang-kadang nggak paham. Umpamanya ada kijang, saya tombak, tiul, kena, lari, tak ubah, Pak. Terus kijangnya ini kecemplung kali, ya. Nah, ini kijangnya ketemu, mati. Ini haram dimakan.
Kenapa? Karena kita nggak tahu matinya itu kena tombak kita atau tenggelam. Nah gitu loh. Kalau kena tombak kita, nggak apa-apa. Terus disembelih, nggak apa-apa. Waktu kita nombak pakai Bismillah. Atau begini, kita tombak Bismillahirrahmanirrahim, peyes, kena dadanya, masih lari Pak. Kita kejar, mungkin sampai setengah kilo, ketemu. Ternyata tombaknya itu tidak satu, ada 3 tombaknya itu. Ini juga haram. Kenapa? Karena kita nggak tahu matinya itu kena tombak kita atau kena tombak yang 2 tadi ini. Nah kalau tombak yang 2 tadi itu tidak baca Bismillah kan juga tidak bisa. Nah itu juga difahami semacam itu. Pokoknya aku kredek itu tombakku, nukunois, berarti aku ya. Ya ini nggak paham. Jadi matinya itu harus jelas. Ya. Nah semacam tadi itu kalau ada hayat mustaqirah, masih ada apa gerakan atau apa tanda-tanda kehidupan itu masih bisa disembelih, dagingnya halal. Ya, oleh karena itu ngapunten ya, sebentar lagi itu kan ada pilihan Pak ya. Ya kemarin sudah saya sampaikan, saya sedikit mau kampanye ya, mudah-mudahan tidak masalah lah ya. Sampai saya ingatkan nek milih gubernur Jawa Timur, pilihlah calon gubernurnya yang perempuan, wakilnya yang laki-laki. Ya, itu saya anjurkan. Jadi besok kalau kalau milih pilihan gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Timur bukan gubernur yang lain ya. Kan ada 3 paslon itu. Pilihlah calon gubernurnya yang perempuan, wakilnya yang laki-laki. Nomor berapa Ustadz? Ya mbok. Sampai ndeleki dhewe. Apakah Ustadz punya pilihan? Punya. Apakah Ustadz memberitahukan? Tidak. Wong bojo kowe gak suduna, Pak. Mas milih apa? Wis engko ae. Jadi besok pagi umpaman pilihan jam 7 kan pilihan, Pak ya. Ya, coblosan jam 7. Dalu bojoku tak coblos dhisik, Pak. Terus tak kandhani iki gak lali. Dik, nyoblose koyo ngene nomor iki. Cek gak lali. Ya. Lah saiki ya do tak kandhani. Ya. Jadi termasuk pilihan di Sidoarjo. Wis punya pilihan tapi nggak usah diomong-omong Pak, supaya nggak ditukaran gitu loh ya. Jadi supaya nggak pakai tukaran, itu ngelek-ngeleknya juga nggak pas lah ya. Jadi yang sana semoga yang jadi ini pilihan terbaik dari Allah ya, amin ya. Ini jiwoco maneh gak main itu ya. Insya Allah minggu depan judulnya Pak. Apakah boleh ayah itu memandikan jenazah putrinya? Ya, mane anake SMA ngono ya, wedok meninggal apa bapake oleh memandikan ya, atau kebalikannya ya. Nanti itu dipakai judul nanti ya. Ini tinggal 4 menit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.